Baik, selamat siang saudara-saudariku yang terkasih, salve dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melihat satu pemikiran dari seorang apologet Katolik dari Amerika Serikat masih. Amerika itu negara Protestan, tapi banyak apologet Katolik. Mereka berusaha melawan itu dominasi non-Katolik di sana. Protestantisme itu subjektif, sedangkan Katolisitas itu objektif. Subjektif dan objektif. Subjek, objek. Yang pertama, disclaimer, harap dicatat. Ketika saya membahas perbedaan antara Katolik dan Protestan, saya membahas masalah doktrinal. Saya tidak menghakimi kesucian pribadi seseorang atau kasih seseorang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, sekali waktu, once upon a time, 500 tahun yang lalu, 500 lebih, 503, 502, sekelompok orang Kristen memisahkan diri dari gereja Katolik sebagai protes. Mereka menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas Kristen yang sah, dan tanpa gereja yang berwibawa, berotoritas. Setiap orang Kristen yang memprotes, yaitu Protestan, sekarang bisa menafsirkan Alkitab sendiri, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Protestan bahwa Tuhan menghendaki demikian. Masing-masing orang baca, tafsir, lalu ajar diri sendiri. Tetapi paradigma baru dari setiap orang Kristen yang menafsirkan kitab suci untuk dirinya sendiri berarti bahwa ada banyak penafsiran kitab suci, seperti halnya ada banyak jenis Protestan. Seperti yang Anda dapat bayangkan, ini mengarah pada sejumlah masalah bagi suatu agama yang ada untuk menyatakan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyatakan kalau kebenaran itu fragmentaris, terpecah-pecah dan bahkan saling bertentangan satu sama lain. Satu mengatakan baptis selam, satu mengatakan tidak baptis percik, boleh. Bisa jadi teman-teman kita yang Protestan mengatakan kepada Anda bahwa orang-orang Kristen yang tulus bisa menemukan kebenaran dengan mudah karena kitab suci itu jelas. The clarity of the Bible. Namun orang-orang Protestan tampaknya tidak bisa menyetujui bahkan hal-hal yang penting dari keselamatan. Kenyataan ini telah menyebabkan perpecahan demi perpecahan di antara gereja-gereja Protestan, atau lebih tepatnya komunitas-komunitas gerejawi non-Katolik ini selama berabad-abad. Ini benar-benar membingungkan dan juga banyak diakui oleh teman-teman kita yang Protestan sendiri. Bagi orang Katolik, untungnya kita tidak mengalami sakit kepala seperti itu. Kita tahu apa yang gereja ajarkan pada setiap masalah yang bersinggungan dengan keselamatan. Karena tradisi telah diwariskan secara utuh selama berabad-abad, baik tertulis maupun lisan. Dan ajaran-ajaran itu bisa diakses oleh semua orang. Siapapun yang ingin tahu apa yang diajarkan gereja Katolik bisa mengetahuinya. Jadi jangan lihat praktik orangnya, cari tahu ajarannya seperti apa. Bukan praktik-praktik orang yang bisa salah. Ada pengalaman saya dan juga mungkin pengalaman banyak apologet ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang non-Katolik ini, mereka mengatakan bahwa kita umat Katolik ini punya masalah yang lebih serius dengan paradigma tradisi suci kita daripada yang mereka miliki dengan paradigma sola scriptura, hanya Alkitab saja. Paradigma mereka adalah sola scriptura, bagi kita ada tradisi suci juga. Jadi menurut mereka kita punya lebih banyak masalah daripada mereka. Kecuali untuk bagian dari tradisi yang tertulis yaitu Alkitab. Maka menurut mereka itu juga subjektif dan hampir tidak bisa dijelaskan. Subjektif karena pilihan terhadap tradisi itu kan. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah tradisi? Jadi tampaknya tradisi tertulis sebagai sumber primer. Keberatan mereka adalah bahwa itu bisa membuat tradisi menjadi sangat subjektif. Tetapi kalau kita memeriksa keberatan mereka seperti ini, mereka sebenarnya berpendapat bahwa tunduk pada otoritas, ajaran atau tradisi gereja itu sangat subjektif. Tetapi tunduk pada firman yang tertulis atau Alkitab saja adalah objektif. Jadi mereka berpikir bahwa kalau kita tunduk pada magisterium, tunduk pada tradisi,
Dan Alkitab itu subjektif, tapi kalau tunduk pada firman yang tertulis, sola scriptura itu adalah objektif. Ya minimal itu menurut mereka. Tapi mari coba kita buat perbandingan sederhana. Bagaimana menguji sistem sola scriptura dengan magisterium tradisi dan scriptura. Ya. Ini namanya apa? Thought experience ya, thought experience. Latihan berpikir, percobaan berpikir, pengalaman berpikir, latihan berpikir. Kita bagi misalnya dua grup. Kelompok A ada 1.000 orang Protestan yang percaya Alkitab saja, penganut sola scriptura, yang percaya pada Alkitab sebagai satu-satunya otoritas mereka. Ya. Mereka semua ini adalah orang percaya sejati, benar-benar orang percaya yang diselamatkan dan yang mengasihi Yesus dan yang dengan tulus tidak menginginkan apapun selain menyerahkan hidup mereka kepada kebenaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab. Ini grup A ya, 1.000 orang Protestan yang sola scriptura. Sekarang grup B, 1.000 orang Katolik yang mencintai gereja, yang percaya bahwa gereja adalah otoritas terakhir. Mereka semua adalah orang yang percaya sejati, yang berada dalam keadaan rahmat, yang mengasihi Yesus, dan yang tidak menginginkan apapun selain menyerahkan hidup mereka kepada kebenaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam gereja. Ya, jadi ada dua grup di sini. Grup A, 1.000 orang Protestan sola scriptura. Grup B, 1.000 orang Katolik yang mencintai gereja, menghargai otoritas gereja. Nah, sebagai catatan kita andaikan saja di dalam kelompok grup masing-masing ini tidak ada Protestan atau Katolik yang berbeda pendapat, mereka sama-sama sola scriptura, tidak beda pendapat. Lalu di dalam kelompok Katolik juga sama-sama tunduk terhadap otoritas paus. Nah, pertama, mari kita ajukan kepada orang perorangan, individu-individu dalam kelompok A, pertanyaan mengenai apa yang mereka percayai, mengenai hal-hal penting dari ajaran. Kemudian kita ajukan pertanyaan yang sama kepada orang perorangan di kelompok B. Pertanyaan-pertanyaan yang sama mengenai apa yang mereka percayai, mengenai hal-hal penting dari ajaran. Ya. Dan ini sebagai thought experience-nya, sekali lagi saya tegaskan. Dan sebagai contoh kita gunakan pembaptisan. Kita bertanya kepada grup A, kelompok A, yaitu orang-orang Protestan yang tulus, yang sola scriptura. Pertanyaannya, apakah pembaptisan adalah sakramen? Jawabannya akan bervariasi. Pertanyaan berikutnya, apakah baptisan bersifat regeneratif? Jawabannya akan bervariasi. Pertanyaan berikutnya, apakah baptisan bayi itu sah? Jawabannya akan bervariasi. Pertanyaan berikutnya lagi, bisakah baptisan diulang? Jawabannya akan bervariasi. Bertanya lagi, apakah atau haruskah baptisan dilakukan dengan penyelaman saja, baptis selam saja? Jawabannya tetap akan bervariasi. Jadi kita mengajukan pertanyaan, tapi kita akan menemukan jawaban yang bervariasi. Padahal ini 1.000 orang yang sola scriptura ya, 1.000 orang sola scriptura. Udah ketahuan kan, fragmentednya di situ, perpecahannya sudah ada. Karena jawaban akan sangat bervariasi. Begitu. Contohnya, apakah baptisan bayi sah? Jawabannya bervariasi. Sekarang kita tanya grup B, kelompok B. Ini orang-orang Katolik yang tulus. Pertanyaannya, apakah pembaptisan adalah sakramen? Semua akan menjawab ya. Yang kedua, apakah baptisan bersifat regeneratif? Semua akan menjawab ya. Yang ketiga, apakah baptisan bayi sah? Ya, semua akan menjawab ya. Lalu pertanyaan berikutnya, bisakah baptisan diulang? Semua akan menjawab tidak. Begitu. Lalu pertanyaan terakhir yang sama seperti yang tadi ditanyakan kepada kelompok A, Protestan sola scriptura. Sekarang Katolik paus, baptis yang jawab, haruskah baptisan dilakukan dengan penyelaman saja, baptis selam saja? Semua akan menjawab tidak. Jadi bagi kita yang memeriksa, yang mengadakan thought experience seperti ini menunjukkan bahwa berpegang pada sola scriptura mengarah pada hasil yang jauh lebih subjektif daripada mengikuti otoritas atau ajaran gereja yang justru mengarah pada hasil yang objektif. Ya. Nah, mungkin saja ada tanggapan seperti ini. Contoh yang kita berikan ini adalah keliru besar-besaran. Karena contoh yang sama bisa diberikan dari organisasi manapun. Misalnya kita memberikan saksi Yehova di kelompok A, menempatkan Mormon dalam kelompok B, Protestan di grup A,
dan Anglikan di grup B. Jadi bisa jadi konsensus umum tidak selalu berarti kebenaran. Bisa jadi itu objeksi mereka ya, objection toward this thought experience tadi. Tidak, sepakat untuk satu saja, itu bukan berarti kebenaran. Dan memang banyak mereka yang berpikir seperti itu ya. Kamu persatuan lebih utamakan daripada kebenaran. Menurut mereka kebenaran itu harus dicari, bukan taat saja ya. So thought experience ini bukan untuk menunjukkan, membuktikan kebenaran dari sebuah ajaran, sebuah gereja ya. Kita tidak contoh untuk pembuktian kebenaran. Kita hanya menunjukkan thought experience ini bahwa sistem benar atau tidak kurang subjektif. Sistem orang Katolik itu, sistem kelompok B itu kurang subjektif daripada sistem A tadi ya. Sola Scriptura tadi sangat subjektif ya. Jadi terhadap tanggapan tadi bahwa ketika kita tunduk pada ajaran gereja itu lebih subjektif daripada tunduk kepada sola scriptura yang lebih objektif ya, maka bisa dari thought experience tadi terbukti bahwa ternyata sola scriptura itu lebih subjektif daripada ikut magisterium atau ajaran gereja ya. Nah, bahkan Mormonisme yang salah itu pun memiliki sistem yang lebih objektif daripada mereka yang paradigma Protestan. Mormon kan jelas, kan semua harus ikut buku yang ini begitu. Kalau Protestan pada umumnya ya terbagi-bagi, fragmentaris ya. Jadi, saudara-saudariku, poinnya ada di sini. Pada dasarnya, kesenjangan antara Protestan dan Katolik bermuara pada otoritas. Jika tidak ada otoritas duniawi dan manusiawi, jika setiap orang bisa memutuskan sendiri apa arti Alkitab, maka kita memiliki sistem subjektivitas dan kekacauan. Hal ini tidak dapat dijalankan sebagaimana dibuktikan oleh kurangnya kesepakatan di antara teman-teman Protestan kita. Oneness, Unitarian, Trinitarian, Mormon, Saksi Yehova, DLL, Episkopalian, Anglikan. Ada yang memberkati perkawinan liga batu, ada yang menolak, ada yang cerai, ada yang tidak cerai, ada yang aborsi, ada yang tidak aborsi. Tetapi semuanya sola scriptura. Jadi tidak hanya tentang bagaimana memahami esensi keselamatan, tetapi bahkan apa itu esensi. Esensi dari keselamatan itu saja tidak sepakat. Padahal sola scriptura begitu. Jadi ada daftar singkat hal-hal yang menyentuh keselamatan itu sendiri yang tidak dapat disetujui oleh semua orang non-Katolik Protestan ini. Misalnya tentang keberadaan, eksistensi, sifat, dan jumlah sakramen secara umum. Ya. Katolik pun jelas 7, Ortodoks 7. Protestan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Lalu tentang hukum moral, termasuk derajat dosa dan ajaran tentang seksualitas manusia. Bermacam-macam, berjenis-jenis. Begitu. Karena kan kenyataan bahwa ada yang mengawinkan pasangan liga batu, ada yang mati-matian bilang itu dosa, kejahatan, Sodom, Gomora. Tapi di Amerika dan Inggris gas terus begitu. Lalu tentang arti justification atau pembenaran. Lalu tentang siklus penebusan itu sendiri. Lalu tentang sifat gereja dan otoritas gereja. Tentang keberadaan dan sifat api penyucian. Tentang implikasi dari inkarnasi. Tentang apakah keselamatan itu sekali dan selesai atau proses seumur hidup. Tentang apakah seseorang bisa kehilangan keselamatannya. Sifat dari predestinasi. Dan masih banyak lagi. Ya. Dalam bagian ini, dalam bahasan kita kali ini, kita tidak sedang membuktikan kebenaran gereja Katolik. Tetapi pertimbangkan bahwa jika Tuhan mengasihi kita dan memang Dia mengasihi kita, maka Dia tidak akan membuat kita bingung dengan berbagai macam ajaran. Mau Islam atau mau percik. Begitu. Tuhan tidak membiarkan kita bingung kan. Dipaksa untuk menemukan kembali roda dengan setiap orang Kristen baru. Tiap orang lahir baru, dia ambil dari ajaran. Tiap orang baca di Alkitab, muncul dengan ajaran baru. Tuhan yang Maha Pengasih akan meninggalkan kita, akan memberi kita kejelasan dan kebenaran selama berabad-abad dan ribuan tahun. Dan Dia melakukannya. Dia sudah melakukannya. Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan gerejanya supaya kita tidak menjadi yatim piatu, dan Roh Kudus telah membimbing gereja ini ke dalam semua kebenaran sejak saat itu. Jadi ikut saja ajaran gereja.
Itulah yang diwariskan, diajarkan, doktrin dari Tuhan, dogma surgawi. Diterima, lalu diwariskan. Yang tolak, heresi. Yang tolak, skisma. Begitu. There is no way out. Terima saja, kalau tolak berarti selesai. Kuah kosong. Jadi itu, sekali lagi poinnya adalah Protestantisme itu subjektivitas yang dipentingkan. Katolisitas itu objektivisme. Dan ingat, kebenaran itu objektif, bukan subjektif. Ciao.